신뢰된 이름을 남기세요. 외부로 새는 정보를 우리 식구들 멀리 피해라. 너네 사람들 여기 내 비리 뒤집이고. Kembali lagi kami untuk menambah alur cerita film agar menambah wawasan teman-teman tentang film. Oke, gak usah tunggu lama-lama lagi, kita langsung ojo ke TKP. Desa Gokseong yang semula damai, tiba-tiba dihebohkan dengan pembunuhan berantai dua keluarga yang masing-masing dilakukan oleh anggota keluarga itu sendiri. Mereka melakukannya karena pengaruh iblis yang datang ke desa tersebut. Suasana yang semula tentram seketika berubah mencekam. Hidup Jonggol, salah satu petugas polisi di sono, harus ikut berubah setelah putri satu-satunya menunjukkan tingkah aneh. Dengan berani dan tidak berpikir panjang, dia menghadapi seorang pria Jepang pendatang baru di desa yang tinggal di tengah hutan. Konon dia adalah iblis yang dimaksud. Benarkah dugaannya tersebut? Benarkah mimpi buruknya menjadi kenyataan? The Wailing merupakan film horor supernatural arahan Na Hong Jin. Ya horor murni tanpa tambahan bumbu jumpscare yang berlebihan. Walau durasinya cukup panjang. Oke, lanjut ceritanya. Gokseong adalah sebuah desa yang jauh dari perkotaan. Suasananya sangat asri karena masih dikelilingi banyak pepohonan. Penduduk Gokseong juga hidup dengan tentram dan damai hingga suatu hari masyarakat sono dihebohkan dengan pembantaian satu keluarga. Pelakunya adalah salah satu anggota keluarga itu sendiri. Di tengah hujan yang mengguyur Gokseong, pihak polisi mulai melakukan penyelidikan. Jonggo, Kwak Do-won, adalah salah satu petugas polisi di sono yang kebetulan mendapat tugas untuk turut menangani kasus tersebut. Dia melihat keanehan pada diri pelaku yang hanya duduk dengan pandangan mata kosong serta seluruh badan tampak melepuh. Jonggo dan petugas polisi lainnya Oh Seong-bok, Son Gang-guk masih berada di kantor polisi hingga malam. Keduanya berjaga sembari membicarakan mengenai keberadaan orang Jepang yang baru datang ke desa mereka. Hingga tiba-tiba Jonggo dan Seong-bok dikagetkan dengan seorang wanita telanjang yang berdiri di depan kantor mereka. Tak lama dari peristiwa itu, tragedi pembunuhan satu keluarga terjadi lagi di Gokseong. Jonggo dan Seong-bok mengingat bahwa pelaku dari kejadian ini adalah wanita telanjang yang tempo hari mendatangi mereka. Keesokan harinya, saat dua polisi itu tengah berjaga di rumah tempat pembunuhan itu terjadi, seorang wanita misterius melempari mereka dengan kerikil secara terus-menerus. Semula jauh tapi lama-lama wanita itu mendekat. Wanita itu diketahui bernama Mo Myung. Mo Myung menerobos masuk melewati garis polisi. Dia menunjukkan dan mengatakan pada Jonggo bahwa pelaku dari semua peristiwa mengerikan di Gokseong adalah lelaki Jepang yang baru pindah ke desa mereka. Dia mengatakan bahwa siapapun yang terus-menerus ditemuinya akan menjadi korban selanjutnya. Jonggo tidak terlalu percaya dan hanya menganggapnya sebagai ceracauan wanita gila. Hingga suatu hari seorang penduduk desa yang berburu di hutan, mengaku melihat sesosok manusia dengan mata menyolot tengah memakan rusa. Pengakuan penduduk desa tersebut rupanya sama dengan mimpi Jonggo beberapa hari ini. Untuk menyelidiki hal tersebut, bersama Seong-bok dan keponakannya, yang Isam, Kim Do-yeon, yang bisa berbahasa Jepang, Jonggo pergi ke hutan. Mereka sampai di sebuah rumah yang tampak seperti gubuk lengkap dengan anjing hitam yang terikat dan terus menggonggong. Ketiga orang itu segera menggeledah rumah tersebut, sementara pria Jepang yang mereka cari tak ada. Di sebuah ruangan, Oh Seong-bok melihat dan menemukan foto-foto dari penduduk desa yang terbunuh dan barang-barang milik mereka. Tak lama dari situ, pria Jepang yang mereka cari datang. Tidak ada yang mencurigakan darinya. Ketiga orang itu pun kembali pulang. Dalam perjalanan pulang, Seong-bok memperlihatkan sepatu milik Hyojin yang dia temukan di rumah pria Jepang tadi pada Jonggo. Selang beberapa hari Jonggo mulai mendapati sang putri, Hyojin Kim Hwan-hye, sakit. Semakin hari sakit Hyojin semakin parah.
Jonggo bahkan menemukan kulit putrinya mulai melepuh di beberapa bagian. 우리 식구들 Ini mengingatkannya pada pelaku pembunuhan beberapa waktu lalu. Jonggo lantas kembali ke kediaman pria Jepang tersebut tapi mendapati semua foto-foto dan barang bukti sudah dibakar. Pria itu marah besar hingga menghancurkan rumah, membunuh anjing dan mengusir pria Jepang itu keluar dari desa. Namun, semakin hari sakit Hyojin semakin aneh. Sang ibu mertua lalu menyarankan Jonggo mencari bantuan dari seorang dukun bernama Ilguang Wang Jungmin. Saat Ilguang mulai melakukan ritual pengusir roh dalam tubuh Hyojin di rumahnya, sang pria Jepang juga melakukan ritual. Hyojin sangat tersiksa dengan dua ritual tersebut. Tak tahan melihat putrinya menderita, Jonggo menghentikannya dan segera membawa Hyojin ke rumah sakit. Keesokan harinya, Jonggo mengumpulkan warga desa sekaligus teman-temannya untuk kembali datang dan menyerang pria Jepang tersebut. Alih-alih berhasil, mereka malah diserang oleh salah satu penduduk desa yang terinfeksi dan berubah selayaknya zombie. Dalam perkelahian itu, Yang Isam terluka. Jonggo dan yang lain terus mengejar pria Jepang tersebut, sayang mereka kehilangannya. Saat dalam pelarian, pria Jepang melihat Mo Myung dari kejauhan. Di sisi lain, Jonggo merasa keadaan Hyojin sudah mulai membaik. Apakah benar keadaan putrinya tersebut benar-benar sudah membaik? Misteri opo yang sebenarnya ada di sono? Bagaimana teman? Ada yang tertarik untuk menonton film ini? Dan nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. 신의 대비림을 내리세요. 외부로 새는 정보를 우리 식구들에게 멀리 피해라. 너네 사람들 여기 대비를 들키니까. 신의 대비림을 내리세요. 외부로 새는 정보를 우리 식구들에게 멀리 피해라. 너네 사람들 여기 대비를 들키니까.